Cek. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Kita lanjutkan kuliah PPO untuk hari ini yang teori pertemuan ke-14 ya. Kita tinggal 2 minggu lagi selesai untuk perkuliahannya. Yang belum mengisi presensi di lab OJW silakan bisa diisi sampai setengah 10. Kemudian sedikit ralat di di grup saya menyampaikan kalau ada pembahasan kuis ya, ternyata kuisnya sudah dibahas pada minggu kemarin. Saya sedang di luar ruangan, mohon maaf kalau nanti suaranya ini ya agak kurang jelas karena ada kendaraan lalu halang. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai debugging. Saya share screen dulu. Saya tutup yang kita akan ini ya Pak, memanfaatkan salah satu fasilitas yang ada di IDE. Di sini contohnya nanti pakai VS Code untuk melakukan debugging code. Lakukan debugging. Debugging ini intinya ini ya, kita kalau nanti ketemu error akan kita cari ya errornya ada di mana. Kemudian debug ini adalah salah satu cara untuk menemukan informasi mengenai error yang kita temukan. Nanti kita bisa mencari kira-kira penyebab errornya ada di bagian mana. Terutama untuk jenis error runtime error. Jadi bukan karena salah ketik, bukan error sintak, tapi error yang kita temui ketika menjalankan program. Di sini supaya lebih gampang kita pakai tool, pakai IDE yaitu VS Code. Kemudian supaya bisa melakukan debugging nanti ada tool atau program tambahan yang perlu kita install terlebih dahulu. Yang pertama tentu saja adalah compilernya ya. Compilernya di sini pakai compiler C++. Kalau di Linux saya menggunakan GCC. Kemudian untuk melakukan debugging di sini ada software tambahan yang dinamakan ini ya Pak, GDB. Ini paket untuk debug kode C dan C++. Kalau pakai Windows nanti bisa pakai debugger dari Visual Studio. Visual Studio bukan VS Code. Ini nanti di situ ada banyak komponen yang bisa diinstal. Ini kalau pakai C++ atau C ya. Nanti kalau pakai bahasa pemrograman yang lain biasanya juga sudah diinputkan. Untuk yang pertama ini nanti coba pakai ini ya, VS Code untuk debug kode C++. Lanjut, kalau ini yang saya gunakan OS-nya pakai Linux. Kalau nanti misalnya kalian pakai Windows tadi bisa pakai debugger dari Visual Studio atau menginstal GDB menggunakan Cygwin.
akan saya perlihatkan ya. Jadi misalnya ini ya, kita punya kode yang sederhana dulu mungkin ya. Ini supaya lebih kelihatan. Ke C++ sederhana, gampang baca. Ini tanpa adanya kelas ya, kita punya satu buah fungsi yaitu fungsi main. Fungsi main di sini akan melakukan print ke layar ya, kemudian menampilkan tulisan hello world. Terus ini yang di komen kita abaikan saja ya, jadi ini tidak dipakai dulu. Jadi kita akan melakukan yang disebut sebagai debugging. Kalau di sini sangat sederhana caranya, tinggal di ini ya, pilih run, kemudian di sini ada pilihan kita melakukan start debugging atau run kemudian run without debugging. Mungkin kalau dilihat sebenarnya ini sama, kita sebenarnya kayak menjalankan program ya. Ini coba kita run, kemudian pilih start debugging. Kemudian di bagian bawah kita mendapatkan ini ya, apa, outputnya ya. Outputnya yaitu hello world, kemudian ada tambahan apa itu, output yang lain ya. Ini tidak bukan bagian dari output program, ini informasi mengenai debugnya. Nah, terus kalau sekedar begini ya, mungkin ada sedikit kebingungan apa bedanya nanti kita dengan menjalankan program biasa ya. Nanti di sini melakukan debugging, kita bisa membuat program itu kita pause. Jadi kalau ini kan langsung dari jalan dari awal sampai akhir, kemudian program berhenti ya karena sudah selesai. Kalau kita nanti melakukan debugging, kita bisa membuat ini yang namanya breakpoint. Nanti kita bisa di setiap baris kode di sini ada ini ya, kalau bagian setelah sebelah kiri nomor baris nanti kita ada bulatan warna merah. Ini bisa kita klik. Nah, sekarang warna merahnya itu ya lebih jelas. Ini misalnya setiap baris saya bikin ada breakpoint di sini. Tinggal diklik. Ini program yang paling sederhana, kita mulai dari sini dulu ya. Terus setelah membuat breakpoint nanti kita bisa melihat ya jalannya program dari awal sampai akhir, baris per baris. Kita jalankan lagi, kemudian start debugging. Oh, ini breakpointnya yang lain hilang ya. Coba kita lihat sekarang di sini ya. Kita lihat ini dulu. Kalau biasanya di bagian sini ada explorer, kemudian kita masuk ke run and debug. Di sini ada variabel, tapi di sini nggak ada isinya ya. Kemudian ada register, ada watch dan seterusnya. Fungsinya di sini sebenarnya kita nanti bisa melihat isi dari sebuah variabel. Ini kalau lebih bisa kelihatan, kita modifikasi kodenya. Jadi cout ini kita bikin string. Ya, kalau di C++ S-nya kecil ya.
atau pakai ini aja biar kelihatan. Kita pakai cout dulu. Jadi ini nanti ada inputan dari user. Nanti simpan inputan dari user ke ini ya, ke variabel input user ini misalnya. Oke, seperti tadi setiap baris saya beri breakpoint. Kemudian kita run ya. Jadi diubah sekarang programnya ada inputan dari user, inputan sederhana, dimasukkan ke dalam variabel ya. Kita run lagi. Kemudian pilih start debugging. Ada yang kurang sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Terus ini ternyata dia langsung ke bagian akhir ya. Jadi ini program ada yang di blok ya di sini. Kalau nggak salah ini programnya sudah sampai akhir ya. Tapi coba kita klik next ya. Jadi ini kondisinya program berhenti, dia belum ditutup ya. Tapi di pause itu kita di sini sekarang di atas ada continue, kemudian ada step over dan seterusnya ya. Ini coba kita continue. Dia masih di baris ke-12, kita continue lagi dan iya. Oh ternyata modelnya seperti ini. Dia mau masuk ke dalam ini ya, fungsi mainnya ya. Jadi sekarang apa itu baris keempat ini mau dieksekusi. Kita klik continue lagi dan kemudian baris keempat dilewati. Sekarang kita mau masuk ke baris kelima ya. Ini baris kelima ada bloknya. Kemudian next lagi. Baris kelima sudah, kemudian kita mau masuk ke baris ke-6. Kalau diperhatikan di bagian bawah belum ada outputnya. Dan kita klik continue lagi atau F5. Sekarang di terminal ini sudah ada output masukkan teks. Nah ini menunjukkan kalau tadi baris ke-6 cout kemudian masukkan teks itu sudah dieksekusi. Kemudian akhirnya kita dapatkan output di terminal ini. Terus kemudian di bagian kiri ya, di variabel, kita sekarang bisa melihat isi dari variabel yang ada di dalam source code. Di sini kita punya variabel input user yang tipenya string. Oke, kemudian di sini kita bisa melihat isinya ya. Isinya kalau dilihat di sini adalah kosong ya. Jadi stringnya masih kosong. Jadi di sini kurang maksud saya tanda petik buka, tanda petik tutup karena variabelnya belum terisi, stringnya masih belum ada isinya. Kemudian di sini coba kita masukkan ya. Jadi user memasukkan teks. Word ini misalnya. Word juga debug program. Jadi kalau program kita jalankan biasa, setelah kita ketik kan kemudian kita enter ya. Ini coba kita enter. Nah, setelah di enter ini program belum jalan lagi, dia belum mengeksekusi baris-baris berikutnya. Karena kondisinya seperti tadi kita menggunakan debug code
Kalau kita melakukan debug, program nanti akan dieksekusi. Kemudian kalau ketemu breakpoint, nanti program berhenti. Nah, ini karena ada breakpoint, dia sekarang berhenti di baris ke-7. Nah, ini baris ke-7 mau dieksekusi. Gitu. Tapi kita klik lagi. Nah, ini sudah dieksekusi ya. Sekarang coba dilihat ya. Di sini input user sekarang ada isinya. Isinya adalah hello. Coba kita copy value. Jadi variabel tadi, oh hello aja ya. Sini kalau ada spasi dia tidak diambil ya. Kemudian kita klik next lagi. Sekarang ini ya baris ke-8 mau dieksekusi. Input dari user sama dengan apa. Kemudian ini variabel input user nanti akan ditampilkan isinya. Kita klik next. Harusnya nanti setelah ini tampil output dari baris 8. Dari user itu ini karena ternyata setelah spasi tidak diambil ya. Terus oke, sekarang sudah kita klik next lagi untuk jadi user hello terus oke, ini ya. Jadi sudah sampai ke baris ke-12 baris yang paling akhir, kemudian program berhenti ya karena sudah sampai ke baris paling akhir. Nah, dari sini sekarang kita manfaatnya jadinya begini, menggunakan debugging kemudian breakpoint kita bisa melihat alur kerja program mulai dari awal sampai akhir. Kalau diperhatikan kan tadi kita mulai ini ya, tahu dari baris keempat yang dieksekusi kemudian dia di blok tadi ya, kemudian kita continue, dia pindah lagi mengeksekusi baris bawahnya, kemudian kita continue mengeksekusi lagi baris bawahnya, kemudian kita bisa melihat isi dari variabelnya ya, isi dari variabel input user yang awalnya masih kosongan ya, tadi. Kemudian kita masukkan teks, terus teks yang diinputkan nanti masuk ke disimpan ke variabel, terus kita klik continue, kemudian kita dapat tadi ya bisa melihat isi dari variabel input user itu apa. Terus selain itu nanti juga ini manfaatnya kalau kita bisa melihat isi dari sebuah variabel ya, kita bisa melakukan testing tadi. Jadi tanpa harus menunggu sampai program dieksekusi sampai selesai ya, kita bisa mengecek apakah setiap variabel yang ada dalam program kita itu sudah diisi ya nilainya dengan benar. Tadi. Terus ini untuk breakpoint ini tidak harus di setiap baris ada. Nanti kita bisa mengatur breakpointnya di titik atau di baris yang kita perlukan saja. Jadi misalnya kita mau melihat isi dari input user ini sebelum dan sesudah kita inputkan ya teksnya. Jadi kita cukup memberi breakpoint di sekitar ini baris ke 5, 7, 5, 6, 7, 8 misalnya. Terus seperti tadi kita run, kita start debugging. Ini ya, jadi awalnya input user ini isinya masih kosongan, belum ada value yang dimasukkan ke dalam variabel tersebut. Kemudian kita continue atau F5 ya, terus nah, ini juga input user masih kosong karena belum ada teks yang dimasukkan oleh user. Kemudian kita sampai ke eksekusi baris ke-6 ya. Baris ke-6 mau dieksekusi. Kita next dan muncul di layar. Coba ya ini kalau
Ya, spasinya ternyata tidak terambil. Kita klik next lagi. Oh, karena belum di enter ya, ini harusnya di enter dulu. Sekarang input user ini ada isinya ya, sesuai dengan yang diinputkan tadi, diketikkan tadi. Terus habis itu baris ke-7 sudah dieksekusi ya, ini input user dimasukkan value, kemudian dia akan mengeksekusi baris 8. Next. Terus akhirnya baris 8 dieksekusi, tampil hasilnya di layar. Contoh yang lain nanti kita bisa menggunakan untuk program yang lebih kompleks. Contohnya ini contoh program berikutnya. Ada kelas seeded di sini. Ada variabel md, m1, kemudian myear ya, di sini. Nah, nanti menyimpan informasi nanti tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal, bulan, tahun disimpan ke dalam variabel yang ada dalam sebuah kelas. Kemudian di sini ada konstruktor seeded. Nah, konstruktor ini memberi nilai ke variabel-variabel tadi. Untuk md diberi 10, kemudian m1 11, kemudian myear-nya 1999 ya di sini. Kemudian kita punya konstruktor yang kedua, yaitu seeded, ada parameternya. Nanti md, m1, dan myear itu diberi nilai sesuai dengan value yang masuk ke dalam parameter konstruktornya. Terus yang ketiga, kita punya fungsi display. Fungsi display ini akan menampilkan ke layar nanti D-nya tanggal berapa, man-nya bulan berapa, kemudian year-nya tahun berapa. Terus oke, kita lanjutkan bagian bawah. Bagian bawah ada kelas yang kedua ya, ini ada kelas employee. Nah, kelas seeded tadi menjadi variabel di sini ya. Jadi kelas si employee punya variabel MID, kemudian mbasic sal, ini untuk menyimpan nanti gaji pegawai. Kemudian ada mbdate, ini untuk menyimpan informasi tanggal lahir dari pegawai. Mbdate itu tipenya adalah seeded. Jadi kalau kita menggunakan OOP, kita bisa menjadikan kelas yang kita buat itu sebagai tipe data dari variabel yang kita gunakan. Dan dilanjut dulu. Di sini kelas employee ada konstruktornya. Konstruktor yang pertama tanpa parameter nanti diisi MID 1, mbasic salary 10.000, dan mbdate ini memanggil konstruktor seeded. Kemudian ada konstruktor yang kedua, si employee, dengan 5 parameter ya. Kemudian terakhir ada fungsi display di si employee.
Terus lanjut bagian bawah ini ada definisi fungsinya. Jadi isi dari konstruktor si employee yang pakai parameter ini ditulis detailnya. Nanti parameter yang pertama, integer yang pertama untuk mengisi MID. Kemudian parameter yang kedua itu untuk mengisi basic salary. Kemudian yang sisanya ini ada date, month, dan year. Ini untuk membuat objek atau mengisi embedded. Yang mana embedded itu memanggil konstruktor seeded. Kita nanti membuat objek seeded pakai parameter date, month, dan year. Kemudian di sini ada fungsi display untuk menampilkan ID, salary, dan memanggil fungsi display yang ada di embedded. Terus terakhir di sini ada fungsi main. Fungsi main itu untuk kita membuat objek dari si employee, kemudian kita panggil fungsi display ya. Kemudian di sini yang kedua kita bikin objek yang baru si employee E2, kemudian di sini kita pakai parameter konstruktor employee yang dipanggil adalah konstruktor yang ada parameternya. Kemudian kita tampilkan atau kita panggil fungsi display. Terus kita akan menggunakan debug source code untuk memahami alur kerja atau alur eksekusi programnya. Ya, sekilas ini untuk konfirmasi aja ya. Jadi yang pertama, program itu pasti ini ya, yang dieksekusi yang pertama adalah kode yang ada di dalam fungsi main. Jadi nanti mainnya ini yang jadi kayak pintu masuknya ya. Dia nanti mulai eksekusinya dari main function ini dulu. Kemudian di sini ya, misalnya di baris ke-63 ini saya buat breakpoint. Nah, di baris ke-63 ini nanti dia akan membuat objek E1, yaitu objek dari kelas si employee. Dan nanti kita bisa kayak melakukan cross check ketika di kelas si employee, yaitu di sini kita tadi punya konstruktor. Di sini ada 2 buah konstruktor. Nah, kemudian konstruktor mana yang dieksekusi gitu ya. Kita bisa melakukan cross check ya. Ini misalnya ini konstruktor yang pertama mulainya dari baris ke-36, saya buat breakpoint. Kemudian konstruktor yang kedua mulainya dari baris ke-42, ini juga saya buat breakpoint. Ini isi dari konstruktornya misalnya juga saya buat breakpoint aja. Terus baris 64 saya juga breakpoint ya, ini supaya nanti dia juga berhenti di sini. Nah, yang pertama nanti saya bisa mengecek ketika membuat E1, yaitu objek dari kelas si employee, nanti konstruktor mana yang dipanggil ya, atau yang dieksekusi, apakah konstruktor yang ada di baris ke-36 atau konstruktor yang ada di baris ke-42. Nah, ini mungkin kalau yang sudah tahu sudah bisa menebak ya. Ini nanti mestinya yang 36 yang dieksekusi, karena di bagian bawah ini tadi, nah ini ya, tidak ada konstruktor yang diisi.
Jadi tidak ada parameter yang diisi. Jadi yang dipanggil adalah konstruktor yang tidak punya parameter. Tapi menggunakan debugging kita bisa memastikan. Coba kita run start debugging. Seperti tadi, sekarang program berhenti di baris ke 63. Program berhenti di baris ke 63. Kemudian kita klik continue ya, atau tekan F5. Ini sekarang kita ada di kelas si employee ya. Dia berhenti di baris ke 36. Tidak berhenti di baris ke 46 karena konstruktor yang dipanggil adalah konstruktor yang bukan yang di baris ke, maksud saya di baris ke 42 ya. Karena konstruktor yang dipanggil adalah konstruktor yang tidak ada parameternya. Kita klik next lagi. Oke, jadi 63 tadi sudah dieksekusi. Kemudian kita dapat ini ya, objek E1 guys. Kalau dilihat di sini variabel ada E1 ya. E1 bisa kita lihat. Nah, ini isinya apa saja. Kita tahu di sini di E1 ada MID-nya 1, mbasic salnya 10.000 dan mbdate-nya ini ya, D-nya 10, M-nya 11, Y-nya 99. Ini karena tadi yang dieksekusi adalah konstruktor baris ke 36 sampai 41. Langsung ini ya MID-nya 1 lah, ini cocok ya. Kemudian M basic salnya 10.000. Kemudian untuk mbdate-nya dia memanggil konstruktor SIGDATE. Ini ada di atas ya, SIGDATE-nya ini. Yang isi MD-nya 10. Kemudian M-nya 11, M-nya 99. Terus program sekarang ada di baris ke-64, dia mau mengeksekusi 64 ini. Kita di sini nanti ada E2 ya, ada objek E2 ini bisa dilihat E2 ini sudah keisi, tapi pakai nilai-nilai default ini sepertinya. Atau alamat memorinya ya, ini saya cek. Satu display ya. Kemudian kita klik continue. Untuk yang E2 dia akan mengeksekusi ini ya, konstruktor yang pakai parameter. Terus kemudian untuk E2 yang dieksekusi adalah ini baris ke-46. Ini ID-nya coba kita lihat. Oh, belum kelihatan ya. MID-nya di sini masih minus 13 dan seterusnya. Kita klik next lagi. Oh, selesai. Nah, variabel di sini tidak terlihat karena tadi kita tidak membuat breakpoint. Kemudian setelah ini ya, mengeksekusi si employee konstruktor ini, kemudian program kalau saya klik continue, dia dijalankan terus sampai terakhir. Ini sudah programnya sudah berhenti. Kemudian kita dapatkan untuk yang E2 ya, di sini ID-nya 2, kemudian salarinya 20.000 ya, ini karena
yang dimasukkan sebagai orang mata pelajaran. Kemudian D-nya 11, MAN-nya 11 juga, year-nya 99. Yang ingin saya tekankan pakai debugging tadi, kita bisa melihat alur program dari awal sampai akhir ya. Kemudian memastikan atau mengecek isi dari setiap variabel, setiap objek yang ada di dalam program kita. Oke, sampai sini dulu, mungkin ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit. Selanjutnya ini ya, bagaimana kalau debugging di bahasa pemrograman Java ini misalnya. Ini adalah program yang saya buat sebelumnya. Saya punya program sederhana ya, ini kalkulator, ada GUI-nya, nanti bilangan 1, bilangan 2 dijumlahkan, kemudian nanti hasilnya ditampilkan. Ini saya punya kelas kalkulator ya, nanti saya bisa ngecek isi dari variabel yang ada di sini ya, misalnya di fungsi tambahkan bilangan, ini ada variabel hasil, kemudian nanti ada penjumlahan ya, kemudian nanti dapat nilainya berapa. Ini seperti tadi saya bisa membuat breakpoint. Di sini kiri kanan ada ini ya, breakpoint, toggle line breakpoint. Ini saya buat breakpoint di baris ke-14, 15, dan 16 misalnya. Ini sudah. Kemudian saya jalankan programnya ya. Ini program yang dijalankan awal mainnya ada di sini ya. Main metodenya ada di mainframe.java. Ini di sini ada public static void main dan seterusnya. Saya pilih debug, di sini ada run dan debug project. Debug atau debug di sini aja, di kodenya aja. Klik kanan, kemudian ada debug file atau Ctrl Shift F5. Di sini dua buah bilangan ya, mau saya jumlahkan, misalnya yang pertama 8, kemudian bilangan yang kedua adalah 12. Ini saya jumlahkan. Nah, sekarang IDE menandai kalau program berhenti di breakpoint. Program berhenti di baris ke-14. Nah, di bagian bawah ada variabel ya ini. Mungkin tidak terlalu kelihatan karena fontnya kecil. Saya punya build 1 dan build 2 ya. Ini build 1 di sini isinya 8, build 2 isinya 12. Nah, ini sama seperti yang saya inputkan. Sekarang program berhenti di baris ke-14, kemudian mau saya lanjutkan ya supaya dia mengeksekusi baris berikutnya. Ini pakai di atas ya ada continue atau F5. Ini saya klik tombol continue. Nah, sekarang dia
pindah ke baris bawahnya. Jadi hasil ini sudah ya, sekarang hasilnya masih 0,0 karena belum dijumlahkan. Sekarang kita mau mengeksekusi ini rumusnya ya, hasil sama dengan bil 1 tambah bil 2. Ini saya klik lagi continue atau F5. Nah, sekarang hasil ini ada isinya 20 karena tadi 8 tambah 12. Terus kemudian kalau kita lihat di tampilan GUI-nya ini hasilnya belum dijumlahkan karena program masih berhenti di breakpoint ya, di baris ke-16. Ini saya continue lagi. Nah, kemudian program lanjut mengeksekusi dan ini hasilnya akhirnya ditampilkan di videonya di label. Debug program ini pakai breakpoint nanti ini ya, intinya dia bermanfaat kalau misalnya ya ada kondisi seperti ini, kita mungkin secara tidak sengaja lupa memberi ini ya tanda yang harusnya plus, kita malah gunakan tanda minus. Terus misalnya tadi seperti tadi kita debug code-nya. Kemudian 12 ya, ini kalau yang seharusnya ditambahkan nanti hasilnya 20. Nah, ini seperti tadi, ini variabel nanti kelihatan ya isi dari variabelnya. Kita klik next. Sekarang hasilnya masih 0 ya. Kemudian nanti ya mungkin di sini kita saking tidak telitinya ini tanda minus ini tidak kita perhatikan ya. Terus kita klik lagi continue. Nah, ini sekarang kelihatan ya ini. Hasil ini minus 4. Nah, jadi sini kita tahu ya kalau ada yang salah dengan kodenya. Ini harusnya dijumlahkan 20, tapi nanti malah dapatnya min 4. Ya, kalau di kondisi real nanti mungkin lebih kompleks ya, ini sederhana sekali. Ya, kadang yang sering dijumpai adalah kalau ada variabel yang belum ada value-nya ya, jadi dia masih 0 tapi sudah dioperasikan, sudah dijumlahkan, sudah dikalikan dan sebagainya, tapi belum di-assign nilai. Nah, itu yang sering ditemui misalnya seperti itu, jadi ada variabel yang 0 lagi. Nah, pakai debugging kita cari variabel mana yang masih 0 ya, belum ada isinya. Ini sekilas saja untuk melihat isi dari sebuah variabel yang ada dalam program kita ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti 2 minggu lagi kita gunakan untuk UAS ya.
Jadi saya cukupkan dulu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.